Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran. Sambil menonton, jangan lupa sediakan makanan, misalnya roti, coklat, atau apapun itu. Tapi, jangan lupa untuk selalu mengecek tanggal kadaluarsa makanan agar tidak ditumbuhi jamur. Nah, kira-kira jamur tergolong hewan atau tumbuhan ya? Atau mereka punya kingdom sendiri? Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai fungi. Fungi atau jamur adalah organisme eukariotik yang memiliki dinding sel namun tidak mempunyai klorofil. Jadi, jamur bukan termasuk tumbuhan, tapi sebagian karakteristiknya dapat menyerupai tumbuhan atau hewan. Maka, fungi dikelompokkan menjadi kingdom sendiri. Untuk mengenal fungi lebih dekat, mari kita membahas ciri-cirinya. Yang pertama, bentuk fungi itu beragam. Ada yang berbentuk oval, benang, dan memiliki tubuh buah. Yang kedua, fungi ada yang uniselular dan multiselular. Jamur uniselular biasanya berukuran mikroskopis. Sedangkan jamur multiselular ada yang berukuran makroskopis dan ada juga yang mikroskopis. Ciri yang ketiga yaitu fungi merupakan organisme eukariotik yang mempunyai membran nukleus dan organel membran lainnya. Yang keempat, tubuh dilindungi zat kitin, pelapis utama dinding sel jamur untuk memperkokoh tubuh jamur. Lanjut, ciri yang kelima yaitu fungi tidak memiliki klorofil sehingga fungi tidak dapat berfotosintesis. Yang keenam, fungi bersifat heterotrof, yaitu hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme lainnya. Yang ketujuh, tubuh buahnya berupa hifa. Sel memanjang berupa benang-benang, terdiri dari hifa vegetatif dan reproduktif. Yang kedelapan, fungi mempunyai miselium. Miselium ini adalah kumpulan hifa yang bercabang, berfungsi menyerap makanan dari organisme lain. Jika jamur hidup bergantung pada organisme lain, bagaimana cara jamur memperoleh nutrisi tersebut? Nah, kita tahu bahwa fungi dapat hidup dengan baik di tempat yang lembab. Jamur mengambil makanannya dengan 3 cara. Yang pertama, saprofit. Saprofit yaitu jamur memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang telah mati. Yang kedua, parasit. Jamur memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang menjadi inangnya. Yang ketiga, mutual. Jamur memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang masih hidup tetapi menguntungkan inangnya. Cara hidup jamur disesuaikan dengan struktur tubuh jamur. Secara umum, tubuh jamur terdiri dari tudung jamur, lamela yang jika dipotong kecil di dalamnya terdapat hifa, inti sel, dan septa. Tangkai terdapat cincin, stipe atau tangkai buah, vulva, dan miselium. Jamur dapat memperbanyak diri dengan 2 cara, yaitu vegetatif atau aseksual dan generatif atau seksual. Reproduksi aseksual pada jamur. Yang pertama, untuk jamur uniselular, pembentukan tunas atau kuncup baru. Sedangkan pada jamur multiseluler dimulai dari fragmentasi hifa, sehingga potongan hifa yang terpisah akan menanam jamur baru. Selanjutnya, pembentukan spora aseksual dapat berupa sporaniospora dan conidiospora. Reproduksi seksual pada jamur mulai dengan cara penyatuan hifa atau singgami melalui tahapan plasmogami, yaitu penyatuan plasma sel, dan karyogami, yaitu penyatuan
intisar. Spora seksual pada jamur yang dihasilkan dapat berupa zigospora, ascospora, dan basidiospora. Nah, jadi itulah pembahasan mengenai fungi pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.